Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi, Kamis 25 Maret 2021. Judul renungan kita pagi hari ini adalah Dipinjam Tuhan, karena Tuhan memerlukannya. Adapun bagian dari Alkitab yang mendasari renungan kita terambil dari Matius 21 ayat 1-5. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita memohon bimbingan Roh Kudus, memohon bimbingan Tuhan agar kita dimampukan memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Sehingga saat ini kami boleh menerima hari baru pemberian-Mu dengan penuh sukacita. Sebelum memulai aktivitas kami, perkenankan kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terangi dan hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, saat ini firman Tuhan akan dibacakan oleh Alea, salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur. Silakan Alea. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 21 ayatnya yang ke-3-5. Dan jika lalu ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Alea sudah membacakan kitab suci. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, ayat yang akan menjadi fokus perhatian kita adalah Matius 23 ayat 21 ayat 3 yang berbunyi, "Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, seandainya kita didatangi orang yang tidak kita kenal dan dia minta pertolongan, misalnya meminjam uang dan berjanji akan segera mengembalikannya, bagaimana reaksi kita? Beberapa hari belakangan ini kita mendapat kabar bahwa beberapa di antara warga jemaat di sebuah gereja telah didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengutarakan keinginannya untuk meminjam uang dan berjanji akan segera mengembalikannya. Reaksi para warga jemaat pun bermacam-macam. Reaksi yang pertama adalah menolak untuk memberi atau meminjamkan uang karena merasa tidak mengenal orang itu. Walaupun orang itu mengaku bahwa dia adalah orang yang seiman dan dia sangat butuh pertolongan. Reaksi yang kedua adalah memberi sejumlah uang dengan tanpa curiga karena orang yang datang tersebut adalah saudara seiman, sehingga dengan rela hati segera ingin menolong dia. Nah, reaksi yang ketiga adalah memberi namun disertai dengan perasaan jengkel dan tidak rela. Hanya karena merasa risih ketika orang itu mendesak terus dan mengemukakan berbagai alasan mengapa dia sangat membutuhkan uang tersebut dan berjanji akan mengembalikannya. Maka kemudian dia ya sudah diberi saja daripada bikin risih seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anakku yang terkasih, mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar kisah nyata berikut ini.
Ada seorang tentara Amerika korban perang Vietnam yang cacat akibat perang tersebut. Dia tidak memiliki tangan kiri lagi karena terkena ledakan bom. Kita bisa bayangkan bagaimana sulitnya situasi yang dihadapi tentara itu yang telah kehilangan tangan kirinya. Suatu hari ada seorang anak muda yang sangat bersimpati kepada dia dan berkata, "Pak, pasti berat ya rasanya saat ini karena Bapak sudah kehilangan tangan kiri Bapak akibat perang Vietnam dahulu." Namun di luar dugaan ternyata tentara itu menjawab, "Anak muda, saya tidak kehilangan tangan kiri saya. Tetapi saya memberikan tangan kiri saya untuk negara. Inilah kewajiban saya sebagai warga negara." Jawaban ini memberikan gambaran kepada kita semua betapa besar semangat bela negara yang dimiliki oleh tentara tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita semua ini adalah pengikut Kristus. Bagaimana kira-kira jawaban kita jika Tuhan berkata, "Aku memerlukanmu untuk melakukan kehendak-Ku," atau "Aku memerlukanmu untuk melayani sesama"? Akankah kita seperti pemilik keledai yang dengan rela hati memberikan keledainya untuk dipakai Tuhan Yesus? Atau seperti tentara yang siap sedia membela negara kapanpun negara memerlukannya? Akankah kita seperti itu? Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Apapun yang ada pada kita adalah berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan memerlukan apapun dalam hidup kita, apakah itu harta atau uang, waktu, tenaga, pikiran, dan apapun yang ada pada kita, maka sudah selayaknya kita memberikannya. Mungkin kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu seringkali memerlukan apa yang ada dalam kehidupan kita untuk bisa diberdayakan oleh Tuhan demi kemuliaan namanya. Dan itu seringkali hal-hal yang sangat sederhana, jauh lebih sederhana dibandingkan dengan apa yang diperbuat oleh tentara veteran tadi ya, yang berkorban demi negaranya. Seringkali kita hanya berpikir tentang uang persembahan yang bisa kita haturkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun sebenarnya apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan jauh lebih luas daripada hanya sekedar uang persembahan. Segenap daya, pikiran, tenaga, bahkan seluruh hidup kita, bukankah itu semua adalah kepunyaan Tuhan yang harus siap kita haturkan ketika Tuhan memerlukannya? Kiranya Tuhan memampukan kita untuk selalu siap jika Tuhan memerlukan apa yang ada pada kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu menyediakan diri dan hidup kami kapanpun Engkau memerlukannya. Karena kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu. Kiranya Engkau berkenan memakai hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.